Ramadan, bulan puasa. Selama Ramadan, kita kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Tapi tahu tidak, bahwasanya di alam semesta ini bukan hanya manusia loh yang berpuasa, tapi ada juga makhluk Allah yang lain yang berpuasa. Bahkan para hewan pun ada yang berpuasa. Hewan berpuasa ada enggak ya? Yuk kita simak videonya untuk mengambil pelajaran dari puasanya para hewan. Hewan yang berpuasa, siapa saja mereka? Jadi penasaran. Ternyata bukan aku saja. Siapa ya? Di alam semesta ini banyak sekali makhluk Allah ya Subhanahu wa taala yang ikut berpuasa. Tapi kali ini kita hanya membahas beberapa saja di antara sekian banyak mereka yang berpuasa. Apa si monyet ini ya yang juga berpuasa? Bisa jadi. Aku nggak percaya kalau dia juga ikut berpuasa. Atau si ayam ini ya yang juga ikut berpuasa. Bisa jadi. Mumpus ikut berpuasa ya? Kok bengong? Yang pertama, ular. Di mana ularnya ya? Kok enggak kelihatan? Waduh, bukan ini. Ini sih ular tangga. Udah sana. Aku di sini. Aku malu tadi, sehingga aku sembunyi. Ular juga mesti berpuasa untuk mempertahankan eksistensi hidupnya dengan cara ganti kulit. Sebelum ular berganti kulit, dia harus berpuasa lebih dahulu agar mudah berganti kulit. Ini perlu untuk ular agar kemudian dia bisa bergerak dengan gesit. Karena kalau tidak, maka tubuhnya akan kaku. Sayangnya, puasanya ular hanya kemudian berganti kulit saja, tetapi tidak berganti yang lainnya. Tetap saja namanya adalah ular. Tingkah lakunya adalah ular. Kebiasaan-kebiasaannya pun tetap ular. Sehingga puasanya pada hakikatnya tidak mengubah dirinya, hanya sekedar berganti kulit saja. Ternyata begitu ya puasanya ular. Tidak ada perubahan yang cukup berarti. Hewan yang kedua yang ikut berpuasa terlihat menjijikkan, tapi dia juga ikut berpuasa loh, sebagaimana yang lain. Dalam siklus hidup ulat, dia pun kemudian akan berpuasa. Sebelum dia berpuasa, dia dikenal sebagai hewan yang merusak. Dia adalah hewan yang sangat rakus. Hampir sepanjang hidupnya dia kemudian terus makan, sehingga tanaman, dedaunan akan kemudian terus dimakan oleh ulat hingga kemudian tanaman itu habis, bahkan mati. Dia menjadi hewan yang sangat merusak, sehingga dia dikenal sebagai hama bagi tumbuhan. Dia akan terus makan, dan terus makan. Hingga suatu waktu, dia kemudian berhenti makan, dan kemudian mulai melakukan aktivitas puasa. Bahkan untuk menyempurnakan puasanya, dia pun kemudian mengurung dirinya dalam sebuah wadah yang dia buat sendiri
yang bernama kepompong. Kepompong ini akan membungkus dirinya sehingga dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, termasuk kebiasaannya untuk terus makan. Dia akan berada dalam kepompong, dan selama berada dalam kepompong dia akan berpuasa hingga kemudian dalam beberapa hari lamanya dia pun kemudian selesai dari puasanya, dan ternyata hasilnya adalah ternyata dia kemudian berubah bentuk menjadi bentuk yang lain, bentuk yang lebih indah dari sebelumnya, yang awalnya menjijikkan kemudian berubah menjadi makhluk yang baru, yakni kupu-kupu. Ternyata puasanya ulat mampu berubah menjadi lebih baik, yang awalnya merusak kemudian justru menjadi hewan yang sangat bermanfaat, kupu-kupu. Dia telah berubah menjadi kupu-kupu, dia hanya memakan yang baik-baik saja, dan dia tidak merusak alam yang ada di sekitarnya. Hewan yang ketiga yang juga ikut berpuasa, siapa ya? Ayam. Ternyata dia juga adalah hewan yang berpuasa. Ketika dia mengerami telurnya, induk ayam akan berpuasa agar dengan puasanya bobot tubuhnya akan terjaga dan panas telur juga akan terjaga, sehingga memudahkan telur menetas menjadi anak ayam. Ternyata puasa ayam juga memiliki manfaat, mampu mengubah telur menjadi anak ayam. Nah, inilah beberapa hewan yang kemudian berpuasa. Ada yang kemudian berpuasa tapi tidak terlalu ada perubahan pada dirinya seperti puasanya ular. Tetap saja dia adalah ular, tapi berbeda dengan ulat. Dia kemudian berubah menjadi kupu-kupu, dan ayam mampu kemudian mengubah dengan puasanya telur menjadi anak ayam. Maka marilah kita belajar dari puasa mereka. Maka sebagaimana juga puasa kita seharusnya mampu merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka seharusnya puasa ini menahan lapar, haus, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah dalam rangka agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga keberhasilan, kesuksesan dari puasa kita adalah bila mana menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, menjadi insan yang melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa dia telah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak seperti puasanya ular, di mana keadaan ketika dia belum berpuasa dan setelah dia berpuasa tetap saja dia adalah ular, tingkah lakunya ular, dan kebiasaan-kebiasaannya adalah kebiasaan ular. Berbeda dengan ulat yang terjadi perubahan pada dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ulat saja sebagai hewan yang kadang dihinakan telah mampu berubah menjadi lebih baik dengan puasanya. Apakah lagi kita sebagai manusia? Tentunya seharusnya puasa ini menjadikan kita jauh lebih baik
yakni menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tentu takwa yang sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa yang sebenarnya adalah bila mana kita melaksanakan Islam secara menyeluruh, secara kafah, maka itulah hakikat dari ketakwaan kita, karena tidak dipandang orang itu bertakwa jika hanya melaksanakan sebagian dari ajaran Islam, tapi di sisi yang lain justru dia meninggalkannya. Maka marilah kita mempelajari, memahami, mengamalkan Islam secara kafah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.